Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya Feni Yuliawati akan membahas mengenai dosis. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, ini ada gambar cawan yang dililit oleh ular. Makna dari gambar tersebut yaitu cawan mewakili sebagai ramuan, sedangkan ular mewakili sebagai penyembuhan atau takaran. Yang artinya apabila ramuan itu ditakar dengan pas akan menyembuhkan, sedangkan apabila ramuan itu ditakar tidak dengan pas akan membahayakan. Dan begitu pula dengan obat, apabila diminum sesuai dengan anjuran maka akan menyebabkan sembuh, sedangkan apabila diminum tidak sesuai dengan anjuran maka akan membahayakan. Pengertiannya, kita lihat yang pertama yaitu dosis suatu obat adalah jumlah atau takaran obat yang diharapkan memberi efek terapi sesuai yang diinginkan kepada pasien. Pengertian yang kedua yaitu dosis adalah dosis maksimum dewasa untuk pemakaian melalui mulut, injeksi subkutan, dan rektal. Adapun jenis-jenis dosis, yang pertama adalah dosis atau dosis maksimum atau takaran maksimum, yaitu jumlah atau takaran terbesar yang masih dapat diberikan kepada pasien tanpa membahayakan pasien. Nah, dosis maksimum ini perhitungannya itu berlaku untuk orang dewasa di mana usianya itu 20-60 tahun. Yang kedua adalah dosis lazim atau usual dose, yaitu petunjuk yang tidak mengikat tetapi digunakan sebagai pedoman umum. Nah, dosis lazim ini merupakan dosis yang umum digunakan di masyarakat. Selanjutnya dosis inisiasi atau dosis awal, yaitu dosis awal yang diberikan untuk mencapai dosis yang tepat sesuai dengan penyakitnya. Ini berlaku untuk beberapa obat di mana pemakaian dosis awal dan pemakaian dosis terapi atau dosis perawatan itu atau pemeliharaan itu berbeda. Selanjutnya, dosis terapi yaitu dosis atau takaran yang diberikan dalam keadaan biasa dan dapat menyembuhkan. Selanjutnya, dosis minimum yaitu dosis terkecil yang diberikan dan masih dapat memberikan efek terapi atau dapat menyembuhkan. Selanjutnya, dosis toksik yaitu dosis obat dalam keadaan biasa yang dapat menyebabkan keracunan pada pasien, dan yang terakhir yaitu dosis letal, yaitu dosis atau takaran obat yang dalam keadaan biasa dapat menyebabkan kematian kepada pasien. Di mana ada dua jenis, yaitu ada LD50 atau lethal dose 50 yang artinya dosis yang dapat menyebabkan kematian pada 50% hewan percobaan, dan ada LD100 atau lethal dose 100 yang artinya dosis yang dapat menyebabkan kematian pada 100% hewan percobaan. Nah, dalam pemilihan dan penetapan dosis itu ada beberapa faktor yang harus diperhitungkan. Yang pertama umur, kedua berat badan, ketiga jenis kelamin, keempat sifat penyakit, kelima daya serap obat, dan yang terakhir adalah ekspresi obat atau pengeluaran obat dari dalam tubuh. Yang masih harus diperhitungkan yang pertama ada kondisi pasien, kedua kasus penyakit, yang ketiga jenis obat, dan yang terakhir ada faktor toleransi, habituasi, adiksi, dan sensitivitas. Ada pasien kategori khusus, di mana untuk pasien-pasien tersebut dosisnya itu tidak bisa disamakan dengan pasien-pasien lainnya. Yang pertama adalah bayi dan anak-anak, yang kedua lansia, di mana usianya itu lebih dari 60 tahun, ketiga ibu hamil dan menyusui, yang keempat pasien yang memiliki sensitivitas berlebih terhadap obat-obat tertentu, dan yang terakhir adalah pasien dengan alergi obat. Nah, dosis maksimum itu hanya berlaku atau ditujukan untuk obat dalam. Namun, ada beberapa obat luar yang memiliki dosis maksimum. Nah, itu ada 3 jenis. Yang pertama, Naftol, Guaiacol, dan Cresol. Ini obat untuk kulit. Yang kedua, Sublimat, obat untuk mata. Dan yang ketiga, Iodoform, yaitu untuk obat pompa. Nah, kita masuk ke perhitungan dosis maksimum. Nah, perhitungan dosis maksimum apabila pasiennya itu
umurnya kurang dari 20 tahun. Nah, dilihat berdasarkan umur. Nah, yang pertama apabila pasiennya itu ini di bawah 8 tahun menggunakan rumus Young yang dimana cara menghitung itu N plus 12 dikalikan dosis maksimum dewasa. N itu diisi dengan usia atau umur pasien. Misalnya usianya itu 2 tahun. Jadi 2 per 2 ditambah 12 dikali dosis maksimal dewasa. Yang kedua itu rumus Dilling. Nah, ini untuk pasien yang usianya di bawah 20 tahun tetapi masih di atas 8 tahun. Jadi rumus Dilling itu cara menghitungnya N per 20 dikali dosis maksimal dewasa. Dan yang ketiga rumus French, yaitu untuk bayi dalam bulan. Jadi N itu adalah umur bayi dalam bulan. Jadi misalkan bayinya 9 bulan, 9 per 150 dikali dosis maksimal dewasa. Selanjutnya perhitungan dosis maksimum berdasarkan berat badan. Yang pertama itu rumus Clark. Nah, ini ada dua satuan yang digunakan. Yang membedakannya itu apabila berat badan anaknya menggunakan satuan kilogram dibaginya 150, dan apabila berat badan anaknya itu dalam pound dibaginya 68, keduanya sama-sama dikalikan dosis maksimal dewasa. Rumus yang kedua adalah rumus termik, yaitu berat badan anak dalam satuan kilogram dibagi 70 dikalikan dosis maksimal dewasa. Dan rumus yang ketiga ada rumus Black, yaitu berat badan anak dalam kilogram dibagi 62 dikalikan dosis maksimal dewasa. Selanjutnya dosis dengan pemakaian berdasarkan waktu. Nah, ini terjadi apabila signa atau aturan pakai obat yang ditulis dalam resep itu berdasarkan waktu. Jadi nggak sehari 3 kali 1 bungkus, melainkan dalam jam. Seperti contohnya OH Omnihora setiap berapa jam sekali. Nah, ini perlu diperiksa jumlah total dosis obat yang diminum oleh pasien dalam sehari. Dan dosis itu tidak boleh melebihi dosis maksimumnya. Caranya seperti apa? Caranya yaitu dihitung terlebih dahulu jumlah total pemakaian dalam satu hari menggunakan rumus menurut FI2 atau menurut Van Duyn. Rumusnya itu contohnya apabila obatnya itu diminum setiap 4 jam. Jadi rumusnya itu 24 per N, di mana N itu berapa jam, hasilnya itu 6 kali minum dalam sehari semalam. Nah, rumus kedua adalah menurut Van Duyn. Nah, ini kasusnya sama ya, rumusnya itu 16 per N, di mana N itu jam ditambah 1. Jadi hasilnya 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Nah, ini berlaku untuk obat yang mempunyai efek terapi sebagai antibiotik dan sulfonamid. Untuk dosis maksimum gabungan, dosis maksimum gabungan itu terjadi apabila dalam resep terdapat 2 jenis obat atau lebih yang memiliki cara kerja sama atau searah atau sinergis. Dosis maksimum gabungan kedua jenis atau lebih obat tersebut harus diperiksa, di mana persentase dosis maksimum gabungan tersebut tidak boleh lebih dari 100%. Caranya dengan cara pemakaian 1 kali zat A dikalikan persen maksimum pemakaian 1 kali zat B, hasilnya itu harus kurang dari 100%. Demikian pula untuk pemakaian 1 harinya harus kurang dari 100%. Nah, contoh obat yang memiliki cara kerja farmakologi yang sama dan harus dihitung dosis maksimum gabungannya antara lain. Yang pertama atropin sulfat dan ekstrak beladon, ini sama-sama bekerja pada jantung. Yang kedua pulvisdaperin dan pulvis OPI. Dan yang ketiga kofein dan aminopirin, ini sama-sama bekerja pada saluran pada sistem saraf pusat. Sekian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.